kita ke dalam, kita ambil bikisannya. Ini sekarang KKPK edisi Natal. Ayo silakan masuk. Pagi Sisyong. Ya, ini hadiah bingkisan untuk bantuan kita ya. Oh iya. Kita lihat dulu yuk sini. Terinspirasi dari layar kaca Daai TV yang menyajikan kisah-kisah inspiratif, Mandai menemukan panggilan hatinya untuk menjadi relawan Seci. Relawan yang bergabung bersama Seci pada tahun 2022 ini memilih menekuni misi amal sebagai jalur pengabdiannya karena ia tertarik untuk menyelami kehidupan masyarakat yang membutuhkan. Nama saya Manderia Marisa Wijaya. Usia saya saat ini 47 tahun. Saat itu pertama kali ke Seci, wah senang sekali rasanya, ada rasa bahagia bisa ke Seci gitu loh. Mungkin ini kali ya jalinan jodoh. Saya waktu itu ikut formasi Waisak. Sece, yuk kita berangkat. Nanti kalau sampai di sana, kita kan tidak terlalu lama, paling juga maksimal 20 menit atau 30 menit. Jadi kita bertanyanya juga jangan terlalu mendetail. Yuk berangkat yuk. Sekitar sini nih. Di Desember 2020 saya resign kerja. Jadi saya memutuskan resign, saya ingin usaha bareng aja deh bersama suami, ya kan, wira swasta bareng, ya kan. Lalu setelah saya resign, saya berpikir, saya kan dulu ada kegiatan bekerja, saya perlu kegiatan yang positif. Waktu berlalu, akhirnya saya sering ikut KKPK, survei kasus. Intinya pas di 2023 lah saya mulai aktif banyak KKPK survei kasus, dan saat ini saya di 2024 membantu di Fung Amal sebagai wakil Huai Tangerang. Halo Ibu, sehat-sehat ya. Ibu, ini kami dari Yayasan Seci, Ibu udah tahu kan? Jadi ini ada bingkisan Merry Christmas Bu dari yayasan, tolong diterima. Ini ada angpau, semoga bermanfaat ya. Terus ini juga ada parcel Natal. Ibu Natal kan? Tolong terima ya Bu. Ya, sama-sama. Saya merasa kalau di Seci itu benar-benar ladang kita berbuat baik. Jadi kita banyak belajar. Kadang kita sebagai manusia, kita itu kurang menyadari kekotoran batin dalam diri kita itu apa sih. Salah satunya inilah mungkin kesombongan atau keangkuhan, ya kan. Jadi kalau kita di Seci, kita terjun ke KKPK, kita survei, jadi kita bisa menyadari, oh ternyata selama ini di dalam diri saya ini ada kesombongan ya, yang tanpa kita sadari, dan kadang di diri kita merasa tidak puas. Tapi kalau kita survei, kita turun ke bawah, ternyata banyak sekali ya manusia-manusia yang menderita gitu, karena kita juga kurang bersyukur dengan diri kita, karena kadang manusia suka selalu melihatnya ke atas, tapi tidak melihat ke bawah. Jadi saya waktu awal-awal survei, saya juga kadang-kadang melihatnya pakai hati saya, nggak pakai logika saya. Kasihan ya. Tapi saya survei beberapa kasus, saya survei. Kadang ada juga saya harus pakai logika saya. Tenang, rezeki mah selalu ada, yakin aja. Mau di sampingnya ada 2 saingan, 3 saing. Kalau rezeki kita mah Bu, orang bisa jalan Ibu, kucuk, bisa ke Ibu, tenang aja. Jadi seperti tadi kita KKPK hari ini, saya bahagia mau berdatang kunjungan ke rumah Ibu Imelda, dan dia ternyata merasakan kasihnya dari kami, bukan cuma saya sendiri saat ini bertiga.
Karena pada saat kami datang dia merasa mukanya agak risau ya, tapi setelah pulang dia bahagia. Jadi istilahnya kita ingin membagi kasih, membangkitkan semangat ke sesama manusia lah. Jadi berbagi itu bukan cuma uang ya, energi baik pun bisa kita bagi. Gitu. Ibu, kami pamit ya. Oke, makasih banyak. Sehat selalu buat Ibu, selalu bahagia. Mikir yang positif aja ya. Pasti. Sehat, bahagia. Selamat Natal, sukacita selalu ya. Kadang kita belajar itu bukan cuma dari buku atau dari lihat, dari teman-teman aja sama relawan kita belajar. Oh, misalkan relawan A, buset, hebat banget ya dia. Kebanyakan di Seci itu kan pengusaha ya. Pengusaha banyak, tapi yang saya salut mereka pasti kan seorang pengusaha itu luar biasa mikirnya, luar biasa pusing ya. Tapi mereka itu mau menyempatkan waktu untuk bersumbangsi. Istilahnya mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dalam kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ya saya pun ada waktu dan bisa, kenapa tidak? Gitu loh. Jadi puji syukurlah saya di Seci, teman saya banyak. Padahal saya ke Seci masuk tanpa ada referensi, nggak ada teman. Ya saya juga membuka diri kepada siapapun, ya inilah saya. Istilahnya ada yang mau berteman dengan saya, silakan. Istilahnya saya jadi diri sendiri, jadi saya merasa duka. Enggak, saya happy kok. Gitu. Selain menjalankan peran sebagai relawan Seci, sehari-hari Mandai mengelola usaha pribadi bersama suaminya. Perjalanannya sebagai relawan tidak hanya memperkaya pengalaman hidupnya, tetapi juga membentuknya menjadi sosok yang lebih peduli, welas asih, dan penuh rasa syukur. Jadi saya bantu dagang suami. Jadi kami ada dagang kuota, aksesoris, isi ulang, ada galon juga. Kami juga setelah serisan ya ada modal lah dikit-dikit. Kami juga usaha jual beli mobil, tapi kelasnya masih kelas sederhana gitu. Saat ini kan saya lebih banyak waktu. Beda kalau saya masih kerja. Mungkin kalau saya masih kerja, saya belum tentu bisa menjadi relawan Yayasan Buddha Seci. Karena memang waktunya habis benar-benar untuk pekerjaan. Tapi kalau sekarang sambil berdagang, saya ada waktu. Jadi waktunya ini saya manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Benar-benar saya manfaatkan. Karena kan waktu tidak bisa diulang kembali. Iya, jadi saya lebih peduli hal-hal kecil. Ini kan sebenarnya hal kecil. Karena saya juga dulu pernah kumpulin, jadi kadang kalau pagi itu suka ada seperti ibu-ibu tua, dia cari-cari. Saya pernah waktu itu, saya panggil ibu-ibu itu, "Ibu tunggu sebentar, aku punya plastik-plastik bekas seperti ini." Aku lari ke belakang, aku bawa, dia nerimanya seneng banget. Karena kan dia mencari di jalanan satu-satu. Pas itu saya kasih satu kantong, dia seneng banget. Jadi saya suka kasih pemulung atau saya bawa ke depo. Saya tadinya kalau bicara ada di hati saya langsung keluar, entah itu kata-kata bagus atau tidak. Tapi sekarang lebih ada pengontrol di sini, kesadarannya lebih sadar. Oh kalau saya ngomong ini nanti menyakitkan orang nggak ya, gitu. Terus saya orangnya agak keras, susah dikasih tahu. Sama suami saya juga saya susah dikasih tahu. Lama-lama di Seci kok saya bisa nurut ya sama suami saya, gitu kan. Itu banyak yang saya dapatkan dari kegiatan-kegiatan baik ini. Untuk dukungan saat ini saya ya kalau emang dia ada kegiatan atau janji di mana saya akan anterin gitu kan. Misalnya ada janji di tempat atau di kantor yayasan saya anterin pakai kendaraan motor gitu saat ini gitu. Tetap saya dukung sih untuk saat ini mah gitu. Sama ngangkat berat. Bahagianya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dibandingkan dengan materi. Jadi kan manusia ini terdiri dari jiwa dan raga. Raga kita perlu dikasih makan,
minum, hiburan, istilahnya hal-hal yang umum lah ya. Jiwa kita juga perlu dikasih hal-hal baik, batin kita, karena penyakit yang saya sebut ya, penyakit raga itu gampang diobati. Rumah sakit banyak, asal kalian atau kita punya uang. Tapi penyakit batin atau mental, siapa yang bisa menyembuhkan? Makanya hidup ini harus seimbang antara duniawi dan spiritual. Kalau di sini kan kita benar-benar tulus ikhlas kita kerjakan, kita malah berdonasi sesuai dengan yang kita mampu. Tapi kita mendapatkan kebahagiaan, batinnya tuh bahagia.